Dengarkan apa kata Nabi Muhammad yang malam hari ini kita memperingati kelahiran beliau, kelahiran yang dimuliakan oleh Allah, kelahiran yang diagungkan oleh Allah, kelahiran yang mana membuat seluruh alam semesta bersukaria, kelahiran yang membuat seluruh malaikat mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, kelahiran yang membuat Allah membuka seluruh pintu surga, menutup pintu neraka, kelahiran yang mampu menumbangkan 360 berhala, kelahiran yang mampu memadamkan api yang ribuan tahun tidak pernah padam. Itu adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Apa yang akan dikatakan beliau? Allah pasti memberikan apapun yang kau inginkan. Keinginan Nabi Muhammad apa? Kita kalau ditawari oleh seseorang yang kaya raya, apa keinginan kita? Mungkin keinginan kita adalah duniawi. Mungkin keinginan kita adalah bahwasanya bagaimana kita hidup dalam keadaan nyaman, bagaimana kita 10 tahun yang akan datang dalam keadaan kita nyaman. Tapi lihat apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, apa yang diinginkan oleh Rasulullah yang malam hari ini kita memperingati kelahirannya, yang mana walau bagaimanapun apapun yang kita korbankan untuk kelahiran beliau, sungguh itu semua tidak akan terbayar dengan apa yang telah beliau korbankan kepada kita semua. Mudahan kita dapat syafaat beliau nantinya di hari kiamat. Apa yang beliau inginkan? Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan apapun wahai kekasihku, asalkan engkau senang, asalkan engkau bahagia, asalkan engkau puas. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, ya Rabb, saya tidak akan pernah bahagia, saya tidak akan pernah merasa senang kalau ada salah satu umatku masih ada di dalam neraka. Saya menginginkan wahai Allah, kesenangan dan kebahagiaan saya adalah seluruh umatmu masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita. Dari karena itu, walau bagaimanapun kita di sana mencintai Nabi kita Muhammad, walau bagaimanapun kita mengagungkan Nabi kita Muhammad, walau bagaimanapun kita memuliakan Nabi Muhammad, tidak sebanding dengan kecintaan beliau kepada kita. Berapa malam beliau, malam-malam yang beliau habiskan dengan tangisan. Yang beliau tangiskan apa? Yang beliau tangiskan bukan urusan kehidupannya, yang beliau tangiskan adalah bukan urusan keluarganya. Yang beliau tangiskan, yang beliau risaukan setiap malam adalah meminta kepada Allah agar umatnya dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, kuitan kita pun mungkin kada pernah seperti itu dengan kita. Orang tua kita pun mungkin kada pernah seperti itu dengan kita. Anak kita pun mungkin kada pernah seperti itu dengan orang tua. Tapi lihat Nabi Muhammad, kita merindukan kepada beliau, namun ketahuilah 14 abad yang telah silam beliau terlebih dahulu merindukan kita sebelum kita merindukan kepada beliau. Sampai nantinya di hari kiamat, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, orang yang paling sibuk, orang yang paling nantinya peduli dengan kita, orang yang akan mencari kita di hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu orang tua pun tidak akan pernah mencari anaknya. Sang suami pun tidak akan pernah peduli dengan istrinya. Istrinya pun tidak akan pernah mencari kepada suaminya. Seorang anak pun tidak akan pernah memperdulikan orang tuanya. Tapi pada saat itu yang mencari kita siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita peringati kelahirannya. Harapan kita datang ke sini, ya Rabb, jadikan wajah ini wajah yang dikenali oleh Nabi Muhammad. Jadikan wajah ini adalah wajah yang dikenali oleh Nabi Muhammad. Jadikan wajah ini adalah wajah yang nantinya dikenali oleh Nabi Muhammad. Inilah yang dikhawatirkan oleh para sahabat.
Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ata'rifuna yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, pian kainanya di hari kiamat mengenali kami kah ada? Ata'rifuna yaumal qiyamah ya Rasulullah, apakah engkau mengenali kami ya Rasulullah di hari kiamat? Kenapa sahabat sampai bertanya seperti itu? Karena mereka mengetahui di hari kiamat tumpuan keselamatan hanya ada pada Nabi kita Muhammad. Syafaatul uzma hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ketika para nabi dan rasul semuanya tidak akan pernah mampu memberikan pertolongan, dan Rasul pernah mengatakan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan seterusnya semuanya akan berada di bawah panjiku nantinya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan rombongan Nabi Muhammad. Sahabat bertanya, ata'rifuna yaumal qiyamah ya Rasulullah, apakah engkau mengenali kami di hari kiamat ya Rasulullah? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin kita tidak pernah di sana meminta kepada Rasulullah dan bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, apakah engkau mengenali wajah ini di hari kiamat? Mungkin yang kita pikirkan adalah 5 tahun atau 20 tahun yang akan datang, tapi lihat para sahabat, yang mereka pikirkan adalah bagaimana ketika nanti di situasi dan kondisi yang sangat mencekam dan mengerikan, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, ata'rifuna yaumal qiyamah, apakah engkau mengenali kami nantinya di hari kiamat ya Rasulullah? Pernahkah kita merenung sejenak di kamar kita, atau sebelum kita tidur, atau di keheningan malam kita merenung sejenak apa yang kita renungkan? Apakah wajah ini dikenali oleh Nabi Muhammad? Apakah nama kita akan dipanggil oleh Nabi Muhammad? Tapi kita beruntung pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, dimudahkan langkah kita oleh Allah datang ke tempat ini, sama-sama mengagungkan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dikenali oleh Nabi Muhammad. Salawat dan salam kita, mudah-mudahan itu semua menjadi sebab kita dapat syafaat nantinya di hari kiamat. Apa kata Nabi Muhammad? Ata'rifuna yaumal qiyamah ya Rasulullah, apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, na'am, saya akan mengenali umatku nantinya di hari kiamat. Bagaimana mungkin Rasul akan mengenali umatnya di hari kiamat, sedangkan hari kiamat yauma yajma'ul awwaluna wal yauma yujma'ul awwaluna wal akhirun, yang mana hari dikumpulkan manusia yang pertama sampai manusia akhir zaman, berkumpul dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Pak, Bu, bayangkan kayak apa banyaknya. Akan tetapi kata Nabi Muhammad, aku kenal umatku. Bagaimana engkau mengenali kami nantinya di hari kiamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, umatku nantinya di hari kiamat wajah, tangan, dan kakinya bercahaya. Cahaya apa itu ya Rasulullah? Itu semua kata Rasulullah, cahaya yang ada di wajah, cahaya yang ada di tangan, cahaya yang ada di kaki adalah cahaya dari ibadah wudu yang mereka lakukan selama di dunia. Dari karena itu Pak, Bu, amun kawa, jangan sampai kita itu batal kecuali kita sambung dengan berwudu. Terus dalam keadaan suci, batal berwudu, batal berwudu, batal berwudu. Dan orang yang selalu mengamalkan wudu, mengamalkan tidak berhadas, Allah luaskan rezekinya dunia wal akhirah. Jadi mun hendak rezeki luas, sebutin aja di antara caranya jangan batal